like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo Sobat Healthies, perkenalkan saya Maisara Aulia dengan ujung NIM 5308. Saya mahasiswa jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas Kendal. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai SIMPUS dan SIM-RS. Topik yang saya ambil adalah kenalan dengan SIM-RS dan SIMPUS, dua jantung digitalisasi kesehatan di era satu sehat. Mari kita simak video bersama-sama. Ayo. Guys. Coba bayangin deh. Dulu waktu kita berobat ke Pasienkes itu, petugasnya harus sibuk bolak-balik nyari berkas tebal di rak yang super besar dan banyak banget. Lalu antrinya bisa berjam-jam loh. Nah, di masa sekarang ini, pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan transformasi digital lewat integrasi platform Satu Sehat, yang dimana semua pasienkes itu harus berubah dari manual ke sistem elektronik. Tapi masalahnya di lapangan masih banyak sistem yang berjalan sendiri-sendiri, aplikasi error, jaringan sulit, dan petugasnya masih bingung cara pakainya bagaimana. Nah, sebelum kita bahas dampaknya, kita kenalan dulu yuk sama SIM-RS dan SIMPUS. SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit itu ibarat mall yang megah yang serba ada. Modulnya jauh lebih kompleks, mulai dari registrasi, ICU, kamar operasi, manajemen bangsa rawat inap, logistik, farmasi multigudang, sampai sistem akuntansi dan penggajian karyawan ada di situ. Sedangkan SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas itu dia ibarat rumah tipe 36. Desainnya yang simple. Fokus utamanya adalah mengelola data pelayanan primer dari loket pendaftaran, poli umum, KIA, sampai pelaporan wajib ke Dinas Kesehatan. Kalau sistem ini tidak berjalan secara optimal, dampaknya kena ke 3 lini. Yang pertama, bagi pasienkes, data jadi berantakan karena duplikasi input. Yang kedua, bagi SDM kesehatan, beban kerja mereka nambah karena sistemnya sering crash. Dan ujung-ujungnya, bagi masyarakat, waktu tunggu pelayanan itu menjadi semakin lama dan bikin kita kesal pada saat kita mengantri. Nah, guys, kalau kita analisis berdasarkan penelitian kesehatan, akar masalahnya ini yaitu belum optimalnya teknologi. Ini sebenarnya bukan cuma soal aplikasinya rusak, tapi masalah utama yang sering datang itu ada dari 3 faktor ini. Yang pertama, manusia, yang kedua, organisasi, dan yang ketiga yaitu teknologi itu sendiri. Nah, faktor yang pertama yaitu dari faktor manusianya. Seperti kurangnya pelatihan literasi digital buat para petugas rekam medis. Yang kedua, ada faktor organisasi, berupa keterbatasan anggaran untuk memelihara komputer. Dan yang ketiga, yaitu faktor dari teknologinya sendiri, seperti jaringan internet di puskesmas daerah yang kadang timbul tenggelam atau hilang-hilangan mirip sinyal di pelosok desa. Padahal, digitalisasi itu bukan sekedar gaya-gayaan atau ikut tren aja loh. Ada payung hukum kuat yang mengaturnya. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yaitu PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Di aturan tersebut secara tegas disebutkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, baik puskesmas melalui SIMPUS atau rumah sakit melalui SIM-RS, wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik dan wajib terintegrasi dengan platform nasional. Lalu, apa
Apa nih solusinya biar pelayanan kesehatan kita makin sacet di masa sekarang? Ada beberapa rekomendasi penting. Yang pertama, pihak manajemen wajib memberikan pelatihan berkala dan pendampingan teknologi bagi petugas Pasienkes agar mereka tidak gaptek. Yang kedua, vendor pengembangan aplikasi harus memastikan SIM Push dan SIM RS yang dibuat memiliki fitur integrasi API yang ramah pengguna. Dan yang ketiga, peningkatan infrastruktur internet di daerah agar sistem tidak gampang down saat jam pelayanan padat. Kesimpulannya ialah baik SIM RS maupun SIM Push adalah kunci utama untuk mewujudkan satu data kesehatan Indonesia. Transformasi digital ini akan sukses besar kalau teknologi yang canggih didukung oleh SDM yang siap dan regulasi yang dijalankan dengan konsisten. Jadi, mari kita dukung terus digitalisasi Pasienkes kita demi pelayanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan nyaman untuk kita semua. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.